Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Albatul dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjabarkan tentang metamorfosis nyamuk. Jadi sebelumnya saya sudah sempat melakukan percobaan tentang metamorfosis nyamuk dengan mencoba menaruh semangkuk berisi air di halaman luar. Namun ternyata saya gagal melakukannya karena ada beberapa faktor yang membuat percobaan saya gagal. Ada beberapa faktor yang membuat nyamuk betina meletakkan telurnya pada air tersebut. Jadi ada beberapa faktor, yaitu seperti suhu air, lalu suhu udara atau suhu iklim, lalu kelembapan air atau kelembapan lingkungan. Mengapa gagal? Karena lingkungan saya termasuk lingkungan yang beriklim cukup dingin, sedangkan nyamuk menyukai kondisi lingkungan yang tropis untuk meletakkan telur-telurnya. Saran agar tidak gagal dalam melakukan percobaan yaitu letakkan air di tempat yang terkena cukup sinar matahari dan beriklim cukup hangat, serta dengan curah hujan yang tidak begitu tinggi. Jadi karena saya tidak berhasil melakukan percobaan, saya menggambar metamorfosis nyamuk. Seperti kupu-kupu, nyamuk itu juga mengalami metamorfosis yang sempurna karena dalam proses metamorfosisnya nyamuk itu mengalami tahap pupa yang dimana itu memenuhi syarat-syarat sebagai metamorfosis sempurna. Metamorfosis nyamuk dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama telur, lalu tahap yang kedua itu larva, tahap yang ketiga itu pupa, serta tahap yang keempat itu adalah nyamuk dewasa. Ini gambarnya. Tahap yang pertama adalah telur. Telur ini tercipta setelah terjadi adanya pembuahan dari sel telur betina dan spermatozoa jantan, nyamuk jantan. Telur-telur ini biasanya akan diletakkan di tempat yang lembab atau genangan air dan yang jernih juga. Air itu merupakan salah satu faktor penting kelangsungan telur nyamuk, karena kalau airnya mengering maka telur nyamuknya akan mati. Sedangkan kalau airnya tenang dan lembab gitu, pertumbuhan telur nyamuk akan semakin cepat. Biasanya dibutuhkan waktu 2-3 hari untuk pertumbuhan nyamuk untuk menjadi larva. Lalu ada fase kedua, yaitu larva. Larva ini perubahan dari telur nyamuk setelah menetas menjadi larva. Setelah menetas langsung jadi kayak larva gini. Larva ini hidupnya di permukaan air. Setelah jadi larva butuh waktu 7-10 hari buat bisa menjadi pupa. Butuh waktu 7-10 hari dalam bentuk ini untuk menjadi bentuk seperti pupa ini. Di fase ini mereka juga mengalami beberapa perubahan, kayak mungkin perubahan bentuk, terus juga adanya penambahan bulu halus dan perubahan bentuk menjadi kayak gini. Di fase ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan larva, seperti kayak adanya bahan makanan, predator di dalam air, sama suhu air itu mempengaruhi pertumbuhan larva. Setelah 7-10 hari, nyamuk berpindah menjadi tahap seperti ini, atau yang disebut biasanya pupa. Pupa ini merupakan tahap yang penting karena nggak semua insekta itu mengalami tahapan pupa ini. Tahapan pupa ini bertujuan untuk mempersiapkan struktur tubuh nyamuk agar bisa lebih siap lagi atau bisa lebih siap untuk terbang. Di dalam tahapan pupa ini nyamuk juga mengalami tahapan inaktif, yaitu kayak seperti tidak adanya pergerakan, tapi nyamuk tetap bisa bernafas melalui corong yang ada di atas pupa ini. Nyamuk biasanya bernapas lewat ini kok dalam bentuk pupa. Proses ini akan berlangsung selama 12 hari dan di dalam proses pupa ini sayap-sayap nyamuk itu akan terbentuk juga. Sayap-sayap halus nyamuk itu akan mulai terbentuk. Nah, setelah 12 hari maka mereka akan menjadi nyamuk dewasa. Setelah menjadi nyamuk dewasa, mereka akan keluar dari air, dan biasanya yang lebih cepat keluar dari air atau keluar dari pupa itu adalah nyamuk jantan. Setelah mereka selesai melakukan metamorfosis, mereka akan melakukan perkawinan dan kembali terjadilah proses metamorfosis. Biasanya nyamuk betina setelah perkawinan itu akan istirahat selama 2 hari sebelum
sebelum memangsa darah manusia untuk nutrisi telur-telurnya. Jadi sekian video saya. Tadi itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai metamorfosis nyamuk. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.